Suara langkah kaki menggema di lorong sekolah yang gelap dan berdebu. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini. 1 menit lalu, aku masih di jalan, mencari arah pulang. Tapi sekarang, aku berdiri di tengah kelas kosong dengan meja dan kursi yang berserakan. Bau kayu lapuk menusuk hidung. Tiba-tiba, pintu kelas tertutup sendiri. Brak! Aku tersentak. Nafasku memburu. Lalu aku mendengar sesuatu. Suara napas. Tepat di belakangku. "Kamu juga tersesat?" Suara itu bukan suaraku. Aku tidak ingat bagaimana aku sampai di sini. Yang aku tahu, malam ini aku berkendara pulang melewati jalanan sepi di pinggiran kota. Hujan turun rintik-rintik, dan entah bagaimana, aku malah berakhir di depan gerbang sekolah tua yang terbengkalai. Bangunan itu berdiri gelap dan sunyi, dengan tembok yang ditumbuhi lumut. Jendela-jendelanya pecah, dan gerbang besinya berkarat. Aku menelan ludah. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang membuatku ingin melangkah masuk. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Dengan langkah ragu, aku melewati gerbang yang setengah terbuka, berdecit pelan saat kusentuh. Begitu melewati batas itu, angin dingin menyentuh kulitku, dan bulu kuduku berdiri. Aku berjalan perlahan di lorong sekolah yang remang-remang. Bau lembab bercampur sesuatu yang anyir memenuhi udara. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar menggema. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini hanya perasaanku saja. Tapi saat aku melanjutkan langkah, aku melihat sesuatu di ujung lorong. Sesuatu yang membuatku ingin berlari secepat mungkin. Aku berhenti di tengah lorong. Napasku tertahan. Di ujung sana, samar-samar terlihat bayangan seseorang. Siluetnya berdiri diam, tubuhnya tertutup bayangan. "Siapa di sana?" tanyaku. Suaraku hampir bergetar. Tidak ada jawaban. Aku melangkah mundur, tapi saat itu juga suara langkah kaki kembali terdengar. Bukan dari depan, tapi dari belakangku. Aku menoleh cepat, namun hanya ada lorong kosong yang gelap. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya suara angin, tapi bagaimana bisa ada bayangan itu? Aku menelan ludah dan mencoba berpikir rasional. Aku tersesat di sini, dan satu-satunya cara keluar adalah mencari jalan kembali ke gerbang. Dengan hati-hati, aku berbalik dan mulai berjalan. Tapi saat aku melangkah lebih jauh, sesuatu terasa salah. Lorong yang kulalui tampak tak berujung. Dinding-dinding yang awalnya berlumut kini terlihat lebih bersih, seolah baru dicat. Bahkan lantainya yang tadi penuh debu dan retakan, kini terlihat mengkilap seperti baru dipel. Aku berhenti. Ini tidak mungkin. Aku baru saja berjalan di sekolah terbengkalai, tapi sekarang aku seperti berada di sekolah yang masih aktif. Lampu-lampu di langit-langit menyala, papan pengumuman penuh dengan jadwal kelas dan foto siswa, dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara ramai. Suara langkah kaki mendekat. Kali ini jelas. Suara sepatu menapak lantai dengan ritme konstan. Aku menoleh ke lorong sebelah kanan, tempat suara itu berasal. Seorang pria muncul dari balik tikungan. Seragam sekolahnya tampak rapi, tapi wajahnya pucat. Matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang jauh di luar dunia ini. Ia berjalan melewatiku tanpa menoleh sedikit pun. Aku mencoba memanggilnya. "Hei, bisa bantu aku? Aku tersesat." Pria itu berhenti. Tanpa menoleh, dia berkata dengan suara pelan, hampir berbisik. "Kamu juga?" Aku mengernyit. "Maksudmu?" Pria itu tidak menjawab. Ia melanjutkan langkahnya, berjalan menjauh hingga akhirnya menghilang di tikungan. Aku berdiri terpaku. Otakku mencoba memahami situasi ini. Sekolah ini tidak seharusnya begini. Ini sekolah terbengkalai. Seharusnya tidak ada siapapun di sini. Tiba-tiba, suara bel berbunyi nyaring, menggema di seluruh lorong. Diikuti suara langkah kaki banyak orang. Dari setiap pintu kelas yang berjejer di lorong, siswa-siswa keluar dengan wajah kosong,
seragam mereka bersih dan rapi, tapi gerakan mereka terasa salah. Mereka berjalan dengan ritme yang sama, tidak ada yang berbicara. Mata mereka kosong dan wajah mereka terlalu pucat. Aku mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar, tapi lorong ini terasa semakin panjang. Langkah kaki mereka semakin mendekat, seperti mengarah kepadaku. Aku berbalik dan berlari. Aku tidak tahu harus kemana, yang aku tahu hanya satu. Aku harus keluar dari tempat ini. Aku melewati beberapa ruangan kelas yang pintunya terbuka. Di dalam, ada lebih banyak siswa duduk diam, menatap papan tulis yang kosong. Guru berdiri di depan kelas, menulis sesuatu dengan kapur putih. Tapi ketika aku melihat lebih dekat, aku merinding. Tidak ada tulisan di papan tulis itu. Guru itu hanya menggambar garis-garis acak, seperti seseorang yang kehilangan akal sehatnya. Aku terus berlari, sampai akhirnya aku menemukan sesuatu yang membuatku berhenti mendadak. Di depan, ada sebuah pintu besar bertuliskan aula. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan bahwa aku harus masuk ke sana. Tanganku gemetar saat mendorong pintu itu. Ruangan di baliknya gelap gulita, tapi begitu aku melangkah masuk, lampu di atas menyala satu persatu, menerangi aula yang luas. Di tengah aula, ada sebuah papan pengumuman besar. Aku berjalan mendekat, membaca tulisan yang terpampang di sana. Siswa yang telah tiba di sini tidak akan pernah bisa keluar. Darahku membeku. Aku berbalik, ingin keluar dari aula itu, tapi pintu di belakangku telah menghilang. Yang tersisa hanyalah dinding kosong. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar di sekelilingku. Aku melihat ke arah panggung aula, dan di sana berdiri sosok yang membuat tubuhku lemas. Seorang gadis kecil mengenakan seragam sekolah yang tampak usang. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, dan senyum lebarnya terlihat tidak wajar. "Apa kamu ingin pulang?" tanyanya. Suaranya lembut tapi dingin. Aku tidak bisa berbicara. Aku hanya bisa mengangguk, napasku tersengal. Gadis itu tertawa kecil. "Terlalu terlambat. Sekarang kamu sudah menjadi bagian dari sekolah ini." Aku merasakan sesuatu menarik kakiku. Ketika aku melihat ke bawah, aku menjerit. Bayanganku sendiri telah berubah menjadi tangan-tangan hitam yang mencengkeram kakiku erat. Aku mencoba berontak, tapi semakin aku melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Gadis itu mendekat, membisikkan sesuatu di telingaku sebelum semuanya menjadi gelap. "Kamu sudah dipilih, jangan coba-coba kabur." Keesokan harinya, di gerbang sekolah terbengkalai, seorang pria tua yang merupakan penjaga sekolah itu menatap ke dalam dengan tatapan prihatin. Sudah terlalu banyak orang yang tersesat di sini, dan tak satu pun pernah kembali. Ia menghela napas dan menempelkan sebuah kertas peringatan di depan gerbang. "Jangan masuk, sekali masuk, takkan pernah kembali." Di belakangnya, angin berhembus pelan, membawa suara bisikan samar dari dalam sekolah. Seseorang baru saja menghilang lagi. Gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku tidak tahu berapa lama aku sudah dalam kegelapan ini. Waktu terasa tidak berjalan. Lalu, perlahan-lahan, sebuah suara bergema di telingaku. "Bangun, kamu belum selesai di sini." Aku tersentak. Seketika, aku bisa merasakan tubuhku kembali. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah mati, tapi aku bisa merasakan lantai dingin di bawah tanganku. Perlahan, aku membuka mata. Aku masih di dalam aula, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sekarang aula ini terlihat tua dan hancur, seperti benar-benar sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Debu memenuhi lantai, kursi-kursi kayu berderit perlahan terkena angin, dan papan pengumuman di tengah aula kosong. Aku memandang sekeliling, mencoba memahami apa yang terjadi. Tunggu, apa aku berhasil keluar dari dimensi aneh itu? Aku berdiri dengan kaki gemetar. Aku harus keluar dari sini sebelum sesuatu yang lain terjadi. Aku berjalan ke arah dinding tempat pintu tadi menghilang, dan
pintu itu kembali ada di sana. Aku bisa melihat gagangnya, terasa nyata di tanganku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu itu. Krit. Pintu terbuka, dan aku kembali ke lorong sekolah yang gelap. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada siswa-siswa dengan mata kosong. Tidak ada guru yang menggambar sesuatu yang tak bisa dipahami di papan tulis. Aku mulai berjalan cepat menuju arah yang kupikir adalah jalan keluar. Aku melewati ruang kelas yang kosong, meja-meja berantakan, kaca jendela pecah, dan papan tulis yang masih ada coretan samar-samar. Aku hampir sampai di ujung lorong ketika sesuatu membuatku berhenti. Jejak kaki. Di debu yang menutupi lantai, ada jejak kaki yang terlihat baru. Bukan hanya satu pasang, tapi banyak. Seperti ada sekelompok orang yang baru saja berjalan melewati sini. Jantungku berdetak lebih cepat. Apakah ada orang lain di sini? Aku menelan ludah dan mengikuti jejak itu. Mungkin ini bisa membawaku ke orang yang masih hidup. Seseorang yang bisa membantuku keluar dari sekolah ini. Jejak itu membawaku ke sebuah pintu lain. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya membuka pintunya perlahan. Di dalamnya, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sebuah kelas. Tapi bukan kelas biasa. Meja dan kursinya tertata rapi, seolah-olah masih digunakan. Di papan tulis, ada tulisan yang baru ditulis. Kelas ini hanya untuk mereka yang telah terpilih. Aku merasakan hawa dingin di tengkukku. Sesuatu tidak beres. Tiba-tiba, aku merasakan ada sesuatu di belakangku. Sebuah suara berbisik tepat di telingaku. "Kamu masih di sini?" Aku menjerit dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku menoleh kembali ke dalam kelas, aku melihatnya. Sosok-sosok itu. Mereka duduk di bangku masing-masing, diam tak bergerak. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Mereka seperti menunggu sesuatu. Lalu perlahan-lahan, mereka mulai menoleh ke arahku, satu persatu. Aku tidak bisa bergerak. Kakiku terasa kaku. Salah satu dari mereka, seorang gadis dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, membuka mulutnya dan berbicara dengan suara serak. "Duduklah, kelas belum selesai." Aku mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi kemudian aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Di antara sosok-sosok itu, aku melihat diriku sendiri. Aku melihat diriku sendiri. Aku atau seseorang yang tampak sepertiku, duduk di salah satu bangku, menatap papan tulis tanpa ekspresi. Seragamnya sama dengan yang kupakai sekarang, tapi tubuhnya lebih pucat, dan matanya kosong. Itu bukan aku. Itu tidak mungkin aku. Aku berbalik dan berlari secepat yang ku bisa, menabrak meja dan kursi saat aku bergegas keluar. Aku tidak peduli lagi dengan suara-suara aneh di belakangku, atau bisikan yang semakin nyaring. Aku hanya ingin keluar dari sini. Aku kembali ke lorong dan terus berlari tanpa menoleh. Aku tidak tahu kemana aku pergi, tapi aku merasa harus terus bergerak. Tiba-tiba, aku melihat cahaya di depan. Gerbang sekolah. Jantungku melompat. Aku bisa keluar. Aku menambah kecepatan, melewati pintu besar yang terbuka lebar. Tapi saat aku hampir mencapai gerbang, sesuatu terjadi. Sekelilingku tiba-tiba berubah. Langit yang tadinya gelap berganti menjadi siang yang cerah. Bangunan sekolah yang kusam berubah menjadi sekolah yang masih beroperasi. Aku berdiri di tengah halaman sekolah yang ramai. Murid-murid berjalan ke sana kemari, berbicara dan tertawa seperti hari sekolah biasa. Aku terdiam, kebingungan. Apa aku sudah keluar? Apa ini dunia nyata? Aku mencoba berbicara dengan seorang siswa yang berjalan melewatiku. "Halo, maaf, bisa bantu aku?" tanyaku. Tapi siswa itu hanya berjalan melewatiku tanpa bereaksi, seperti aku tidak ada di sana. Aku mencoba lagi dengan siswa lain. Tidak ada yang melihatku. Tidak ada yang mendengarku. Aku merinding. Lalu, aku melihatnya. Di depan pintu masuk sekolah, berdiri seorang pria tua, penjaga sekolah.
Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seolah-olah ia tahu sesuatu. Aku berjalan mendekatinya dengan langkah ragu. "Pak, tolong aku. Aku ingin keluar dari sini." Suaraku hampir berbisik. Penjaga sekolah itu menghela napas panjang. "Kamu sudah keluar," katanya pelan. "Tapi bukan di tempat yang sama." Aku membeku. "Apa maksudnya?" tanyaku. Penjaga itu menatapku dengan mata penuh belas kasihan. "Anak-anak yang hilang di sekolah ini, mereka tidak pernah benar-benar pergi," katanya. "Mereka hanya berpindah ke tempat lain." Aku ingin membantah, tapi saat itu juga aku melihat refleksiku di kaca jendela sekolah. Wajahku pucat, mataku kosong, seperti mereka yang kulihat di dalam kelas tadi. Aku bukan lagi bagian dari dunia nyata. Aku telah menjadi bagian dari sekolah ini, dan aku tidak akan pernah bisa keluar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, tinggalkan komentar tentang bagian yang paling bikin merinding, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan cerita seram lainnya. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.